Pada kesempatan kali ini, saya mengambil 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah dengan berjudul Pola Tata Niaga Sayuran Dataran Rendah Berbasis Struktur Conduct Performance atau SCP. Sedangkan judul jurnal yang kedua adalah Tata Niaga Sayuran Dataran Tinggi Berbasis Struktur Conduct Performance atau SCP pada Kelembagaan Subterminal Agribisnis atau biasa yang disebut dengan STA. Pada jurnal yang pertama, metode penelitian yang dipakai adalah lokasinya ada di Desa Limpakus, Kecamatan Subang, dan juga Desa Lingasari, Kecamatan Kembaran, Banyumas. Untuk waktu penelitiannya ada pada bulan Oktober 2013 hingga Mei tahun 2014. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis struktur, pembentukan harga, dan juga efisiensi. Untuk jurnal yang kedua, lokasi yang diambil adalah Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, dan juga STA Jakabaya dan juga STA Kejajar. Untuk metode analisis datanya adalah analisis struktur, perilaku, dan juga kinerja pasar. Analisis struktur pasar. Pada jurnal yang pertama, tata niaganya ada 4. Tata niaga yang pertama adalah petani ataupun produsen, ke pedagang eceran, lalu ke konsumen. Atau yang kedua bisa juga petani atau juga produsen, ke tengkulak, tengkulak ke eceran, lalu ke konsumen. Sedangkan yang ketiga, petani atau juga disebut produsen, ke tengkulak, lalu ke pedagang besar, lalu ke pedagang eceran, akhirnya ke konsumen. Dan yang keempat adalah petani ataupun produsen ke tengkulak, lalu ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang eceran, dan juga langsung ke konsumen. Sedangkan di jurnal yang kedua, lembaga yang terkait dalam penelitian pemasaran ini adalah pedagang pengumpul, lalu ke pedagang besar, dan juga pedagang pengecer, baru ke konsumen. Untuk analisis perilaku pasar, pada kedua jurnal ini memiliki kesamaan, yaitu harga yang ditentukan tidak berdasarkan dengan kebijakan pemerintah, namun harga dibuat oleh pedagang pengumpul. Hal tersebut dikarenakan pedagang pengumpul berhubungan langsung dengan petani, jadi mereka yang langsung menentukan harganya. Pada jurnal yang kedua, petani hanya memiliki keuntungan sebesar 11,23%, sedangkan pada pedagang pengumpul sebesar 18,32% dan pada pedagang besar sebesar 19,64% dari harga penjualan. Ini berarti terjadi distribusi keuntungan yang tidak seimbang dengan kontribusi ataupun korbanan dari setiap lembaga tata niaga yang terlibat, karena biaya yang ditanggung lembaga tata niaga semakin kecil pada tingkatan yang lebih tinggi.